Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Waalaikumsalam. hamdalillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, jamaah yang dirahmati Allah. Kita semua dapat berjumpa lagi setelah kurang lebih pertemuan terakhir kita itu hari Senin pekan lalu membahas tentang kajian zakat. Insya Allah ini pertemuan pada pekan ini mendekati 10 hari terakhir Ramadan, karena insya Allah nanti malam masuk malam 20 di bulan Ramadan, dan kita patut bersyukur pula atas nikmat Allah sehingga kita bisa sehat, bisa melaksanakan puasa. Demikian. Ya, untuk tema kali ini yaitu melanjutkan kajian hadis sebelumnya. Jika sebelumnya tentang bagaimana menghadapi atau menjalani Ramadan di tengah pandemi, sekarang bagaimana kita menjalani 10 hari terakhir Ramadan kita untuk melaksanakan Ramadan kita. Bersama Ustadz Ihsan Ahmad LCMA. Beliau adalah salah satu asatidz di Masjid Abdul Salam, dan sekarang beliau sedang berdakwah di Riau, tidak lagi di Jakarta, sehingga tidak bisa lagi bergabung dengan kita secara offline di masjid, namun alhamdulillah Allah pertemukan melalui online seperti ini, melalui Zoom. Baik Ustadz, waktu saya persilahkan kepada jamaah, nanti jika ada pertanyaan bisa lewat chat ataupun lewat reaction, acungkan jari ya, raise hand. Nanti saya persilahkan untuk bertanya, karena nanti sesi pertama adalah paparan yang tidak terlalu lama, kemudian kita akan lanjutkan dengan interaksi tanya jawab. Baik, tafadhol Ustaz. Baik, terima kasih Kang Teguh. Sebelum saya mulai, yang kami hormati Bapak dan Ibu dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu. Hari ini metode kita mungkin akan kita rubah sedikit, lebih kepada bincang-bincang, tanya jawab langsung ketika saya menyampaikan sesuatu. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan, diaktifkan suaranya, dan monggo untuk langsung menyampaikan, tidak masalah. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah siang hari ini Allah izinkan kita untuk bertatap muka, menuntut ilmu, mengkaji ayat dan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW. Dan ternyata tanpa kita sadari, ternyata kita sudah hampir melewati 20 hari dari bulan Ramadan. Cepat ataukah itu lambat, tapi tidak terasa Ramadan telah hampir sebentar lagi akan meninggalkan kita. Kalau sebelumnya kita disibukkan dengan sebuah keadaan, baik itu dengan wabah, baik itu dengan pekerjaan, baik itu dengan keterbatasan ruang lingkup, dan ternyata di sisi lain bahwa Ramadan pun juga terus berjalan. Kemarin mungkin di antara kita merasa baru mulai Ramadan, tapi ternyata sekarang sudah akan masuk di hari yang ke-20. Ini yang kadang-kadang perlu kami ingatkan untuk diri kami dan tentunya kepada kita semuanya, karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat kepada orang-orang yang beriman. Dan moga peringatan hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sedikit tampilan yang mungkin bisa kita sama-sama ketahui bahwa kami berusaha di sini mengajak diri kami dan tentunya kepada kita semuanya bagaimana kita mengisi 10 hari yang tersisa dari bulan Ramadan. Bagaimana kita mengoptimalkan 10 hari dari bulan Ramadan yang tersisa ini.
Kalau di tahun-tahun sebelumnya, biasanya kita akan menyibukkan diri kita di akhir-akhir bulan Ramadan ini, salah satunya dengan belanja di mall, di pasar, membeli perlengkapan untuk Lebaran, membeli kue untuk Idul Fitri dan sebagainya. Kalau sekarang pasar ditutup, mall ditutup, sehingga tidak ada lagi alasan yang mengganggu kita untuk bisa mengoptimalkan 10 hari dari bulan Ramadan. Makanya kami di sini sama-sama mengajak, ayo kita optimal 10 hari bulan Ramadan ini dengan apa? Tentunya kalau seandainya dari 20 hari terakhir atau mungkin dari hari-hari sebelumnya kita mungkin tidak terbiasa membaca Al-Quran misalkan. Atau mungkin kita belum terbiasa sholat malam misalkan. Terus tiba-tiba di 10 hari terakhir ini kita ingin melakukannya, yang dimana di bulan-bulan sebelumnya kita jarang bahkan pernah melakukannya. Maka ini dianggap sebagai keajaiban. Kira-kira mampukah kita menggapai keajaiban ini, yang dimana bulan-bulan sebelumnya atau bahkan beberapa hari sebelumnya kita mulai tidak terbiasa atau bahkan tidak pernah melakukan amalan-amalan tersebut. Maka ini kami menamakannya sebuah keajaiban. Iya, kenapa? Karena kita jarang melakukannya. Nah, makanya kita apa yang beliau lakukan di 10 hari dari bulan Ramadan. Maka di sini Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi Ramadan. Beliau sangat bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, ma la yajtahidu fi ghairihi, di mana di bulan-bulan lainnya beliau tidak sesungguh-sungguh itu saja. Terutama wa fil ashril awakhir minhu, terutama di 10 akhir dari bulan Ramadan, mala yajtahidu fi ghairihi, beliau lebih bersemangat. Bersemangat dalam artian apa? Bersemangat dalam artian beribadah. Yang kalau di hari-hari sebelumnya di luar bulan Ramadan mungkin kita mengaji 10 halaman misalkan per hari. Di bulan Ramadan kita mengaji 20 halaman per hari. Di 10 hari bulan Ramadan kita mengaji 1 juz misalkan, atau 2 juz, di mana itu 20 halaman atau sampai 40 halaman setiap harinya. Jadi ada kelipatan yang naik di bulan Ramadan, wabil khusus di 10 hari bulan Ramadan. Makanya baginda Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita untuk mengcopy paste apa yang dilakukan baginda di 10 hari Ramadan, di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kira-kira kita berusaha mengcopy paste amalan tersebut. Makanya baginda Rasulullah SAW menyebutkan taharru lailatul qadri, cari malam al-qadar atau lailatul qadar ini fil watri, di malam-malam ganjil minal ashril awakhir min Ramadan, dari 10 akhir dari bulan Ramadan. Saya ulangi, baginda Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 hari bulan Ramadan. Ini pun bisa kita jadikan untuk bahan keseharian kita. Misalkan kita punya kesibukan di kantor, di dunia kerja kita. Belum lagi kesibukan kita sebagai istri, melayani suami dan anak-anak. Ataupun kita punya beban, tanggungan di kantor misalkan, ataupun dimanapun, yang dimana itu sangat perlu membagi waktu-waktu kita. Maka baginda Rasulullah SAW memfilter, membagi lagi dengan apa? Dengan malam-malam ganjil. Untuk apa? Mencari malam Lailatul Qadar. Bahkan di hadis lain pun baginda Rasulullah SAW memfilter lagi di malam ke-25, malam ke-27, dan malam 29. Di hadis lain pun baginda Rasulullah SAW memfilter lagi untuk mencari malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu di malam ke-27. Ini saking luasnya kesempatan yang baginda Rasulullah SAW berikan kepada kita. Karena baginda tahu bahwa kelak nanti umatnya pasti akan memiliki kesibukan dan tanggung jawab. Makanya baginda Rasulullah SAW
memberikan keluasan untuk mencari Lailatul Qadar tadi itu. Jadi tujuan kita di 10 akhir Ramadan ini adalah bagaimana kita bisa mengisi malam-malam kita, terutama di 10 malam terakhir, terutama di malam-malam ganjil untuk mencari Lailatul Qadar. Nah, karena ini adalah perintah dari baginda Rasulullah SAW. Lalu apa Ustaz manfaatnya bagi kita semua? Kita semua tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, di mana di situ diampuninya dosa-dosa kita. Ma taqaddama min dzambi, dosa-dosa yang telah kita lakukan dahulu dan dosa-dosa kelak di kemudian hari yang itu berhubungan dengan dosa-dosa kemaksiatan atau dosa-dosa kecil kita. Sehingga di sini amalan yang pertama dan utama yang baginda Rasulullah SAW ajarkan kepada kita adalah i'tikaf. Apa itu i'tikaf, Ustaz? Al-i'tikaf al-makthu fil masjid ibadatan lillah. Berdiam dirinya seseorang di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal seseorang misalkan sedang di kantor, kemudian dia pergi misalkan ke Masjid Abdus Salam misalkan. Kemudian dia sendiri saja itu di masjid itu misalkan. Kemudian selama dia di masjid, dia niat, ya Allah, selama saya berdiam di masjid ini, saya beriktikaf ya Allah. Maka itu diperbolehkan. Ataupun ada orang yang dia datang ketika waktu maghrib, ataupun setelah waktu isya, berdiam di masjid, dengan niat beriktikaf kepada Allah, sampai besok subuh, sampai setelah sholat fajar atau sholat subuh, maka ketika beliau berdiri di dalam masjid itu, itulah yang disebut dengan i'tikaf. Ya, jadi adakah Rasulullah SAW ya'takiful ashrul awakhir Ramadan, adalah baginda Rasulullah SAW beriktikaf di 10 hari dari bulan Ramadan. Jadi ini adalah sunnah dari sunnah Rasulullah SAW yang perlu kita optimalkan, yang perlu kita usahakan di hari-hari sekarang ini. Lalu muncul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kami beriktikaf sedangkan ada pandemi, sedangkan ada corona? Mungkin itu akan muncul pertanyaan di sekitar kita, Ustaz, kami mau iktikaf, Ustaz, kami mau ngaji, tapi bagaimana? Kondisi sekarang tidak memungkinkan. Betul. Baik, saya jawab terlebih dahulu bahwa iktikaf itu sangat-sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Saya ulangi, iktikaf itu sangat dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan. Tidak hanya laki-laki saja. Walaupun tampak selama ini bersama kita bahwa yang iktikaf itu laki-laki saja. Kurang tepat. Padahal ya sangat dianjurkan laki-laki dan perempuan. Nah, hanya saja tempatnya berbeda. Kalau laki-laki sangat dianjurkan untuk beriktikaf di masjid ataupun di musola. Sedangkan perempuan, ijma ulama, sebagian besar ulama mengatakan bahwa iktikafnya perempuan itu berada di rumahnya. Artinya apa? Baik laki-laki maupun perempuan, mereka berniat kepada Allah Subhanahu wa taala selama berada di dalam ruangan tadi itu, berniat berdiam diri dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, sedangkan kami sekarang dalam masa pandemi, bagaimana kami untuk beriktikaf? Maka di sini perlu kita ketahui bahwa hukum iktikaf ini adalah sunnah atau mustahabbah. Artinya apa? Sangat-sangat dianjurkan tapi tidak sampai ke level wajib. Ya, makanya di sini agama kita mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Kesusahan bagaimana, Ustaz? Kalau seandainya kami sekarang beribadah, beriktikaf di masjid, tentu khawatir nanti akan ada pandemi. Betul. Makanya Allah memberikan kemudahan. Kemudahannya itu ada dua. Yang pertama takhfiful isqat. Takhfif itu artinya kemudahan. Isqat itu pemutusan. Artinya apa? Takhfiful isqat, di mana ibadah tersebut tidak dilakukan. Artinya kalau seandainya ini kita tidak beribadah, tidak beriktikaf, tidak marah. Itu disebut dengan takhfiful isqat. Artinya diberikan keringanan untuk tidak melakukannya. Ada yang kedua, disebut takhfiful ibdal.
Maka inilah yang sangat dianjurkan. Apa itu takhfiful ibdal? Peringanan sebuah amalan dalam rangka menggantikan posisi dan kondisinya. Misalkan bagaimana? Kalau seandainya hari ini kita etikaf di masjid ataupun di aula atau dalam ruangan yang khawatirnya akan banyak orang di situ, akan ada sentuhan-sentuhan dengan orang, maka dikhawatirkan akan terkena virus, maka dilakukanlah etikaf misalkan di rumah kita misalkan ada aula misalkan, ataupun di rumah kita misalkan ada musola yang khusus di mana di situ kita dan keluarga kita beribadah sholat 5 waktu dan lain sebagainya. Maka ketika takhfiful ibdal di keringanan ini, tapi kita ganti yang tadinya iktikafnya di masjid ataupun di musola, kita ganti ke musola rumah kita, atau kita ganti ke sebuah kamar di rumah kita yang di mana kita di situ bisa beribadah. Sehingga konklusinya adalah, kesimpulannya adalah, artinya hari ini kita masih bisa melakukan etikaf, walaupun seandainya tidak di masjid, bisa kita lakukan di rumah-rumah kita, bahkan bisa kita lakukan bersama istri dan anak-anak kita. Itu yang pertama. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terkait etikaf? Baik, kita lanjut. Ustaz Afan. Ya, silakan. Ya, ini ada pertanyaannya dari Jawa. Oke. Baik, tadi yang pertama memang ada yang bertanya bagaimana ketika masa pandemi seperti ini, apakah boleh di rumah, dan sudah Ustaz jawab, serta bagaimana iktikaf untuk kaum ibu-ibu atau akhwat begitu, dan sudah Ustaz jawab tadi. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana tuntunan iktikaf, termasuk dalam hal ini hal pembatalnya, kemudian kan ada rukun-rukunnya. Nah, itu ketika dilaksanakan di rumah kan beda kondisinya dengan ketika di masjid begitu. Mungkin bisa dijawab. Baik, terima kasih Kang. Betul sekali Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui, mungkin di antara kita mungkin Allah berikan rumah yang cukup luas misalkan, atau punya kamar yang kosong. Sehingga di ruangan tersebutlah kita nanti akan iktikaf. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ini diterima amalan ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka agar diterima amalan kita, agar diterima etikaf kita, kita perlu memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah diri kita, ruangan kita, tempat kita beriktikaf harus dalam keadaan suci. Jangan sampai mohon maaf, ada kotoran misalkan, atau mohon maaf ada air kencing anak kita misalkan, atau misalkan ada sesuatu yang bernajis yang kira-kira nanti akan merusak kekhusyukan kita dalam beribadah. Contoh, mohon maaf, kadang kita lagi ngaji misalkan, tiba-tiba kita mencium, mohon maaf, bau sesuatu yang pesing misalkan. Atau misalkan kita sedang beribadah, sholat misalkan, tiba-tiba di bawahnya terkena najis misalkan. Nah, itu nanti akan membatalkan ibadah iktikaf kita. Maka di awal perlu kita pastikan bahwa ruangan kita ini bersih dari najis. Baik secara pribadi kita bersih dalam keadaan berwudu, selalu dalam keadaan berwudu. Yang kedua adalah ruangan kita pun juga bersih, dipastikan bersih, khusus untuk ruangan ibadah iktikaf. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah amalan-amalan yang kita lakukan selama iktikaf itu banyak sekali. Dimulai dari yang mohon maaf mungkin yang cukup sulit, misalkan sholat qiyamul lail, qiyam dengan sholat misalkan, ataupun dengan membaca Al-Quran, sampai nanti kita duduk bersila, kemudian kita menundukkan pandangan kita, kemudian kita berzikir dan bersolat kepada baginda, maka itu pun juga termasuk amalan-amalan iktikaf. Saya ulangi, amalan-amalan iktikaf tidak hanya sebatas baca Quran aja, kurang tepat. Bahkan amalan-amalan itu sangat-sangat komprehensif, sangat banyak. Bahkan kalau seandainya kita misalkan bersama istri dan anak-anak kita, seorang suami menasihati dirinya, menasihati istrinya, menasihati anaknya. Misalkan seorang suami membaca Al-Quran misalkan, membaca Al-Quran, kemudian dia mentadaburinya, kemudian hasil tadaburnya itu disampaikan kepada istri dan anak-anaknya, maka itu tidak masalah. Ataupun seorang istri ingin berdiskusi malam hari dengan suaminya pas iktikaf itu, ayah misalkan, abang ini kira-kira hukumnya bagaimana, kira-kira ini bagaimana, anak kita tadi begini bagaimana. Nah, itu amalan
amalan tersebut insya Allah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena berisi kebaikan-kebaikan. Tapi jangan sampai kita mengisinya dengan amalan-amalan yang sia-sia atau amalan bagyu. Contoh, ketika kita iktikaf malah kita, mohon maaf, malah kita menggunjing orang. Itu tadi tetangga kita begini bla 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 bla. Yang kira-kira nanti itu akan merusak amalan iktikaf kita. Nah, ini mungkin perlu kita perhatikan bahwa seluruh rentetan rutinitas ibadah kita pada waktu itu, baik siang maupun malam, selama kita niatkan untuk beriktikaf, maka itu dianggap ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala selama kita meniatkan karena Allah. Dan segala macam kebaikan-kebaikan itu, walaupun itu hanya senyum kepada istri kita, senyum kepada anak-anak kita, maka itu termasuk ibadah-ibadah di dalam ruang lingkup iktikaf. Jadi iktikaf itu tidak hanya sebatas mengaji saja, walaupun mengaji itu adalah salah satu kegiatan ibadah ketika iktikaf. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Baik, Ustaz, jazakallah khair. Mungkin bisa dilanjut lagi materinya. Baik, kita lanjut ya. Baik. Nah, bahkan sebagaimana hadis baginda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah SAW ketika 10 hari terakhir beliau masuk, ya, di 10 hari terakhir itu beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, fokus beribadah di Masjid Nabawi pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh baginda? Karena ini pada waktu itu konteksnya baginda Rasulullah SAW, rumahnya berdekatan dari Masjid Nabawi. Ya. Jadi Masjid Nabawi, depannya itu rumah baginda Rasulullah SAW, terutama rumah Aisyah. Beliau itu, mohon maaf, meninggalkan istrinya. Ini bukan meninggalkan dalam artian yang buruk ya, tapi meninggalkan di 10 malam terakhir ini fokus beribadah di Masjid Nabawi, fokus beritikaf di masjid. Kemudian Pak, beliau terutama menghidupkan malam-malamnya. Nah, ini pun juga menjawab pertanyaan bahwa baginda Rasulullah SAW, beliau memang beriktikaf di 10 hari terakhir, terutama di malam hari, tetapi beliau juga tidak meninggalkan amalan-amalan sosial beliau di siang hari. Saya ulangi, baginda Rasulullah SAW, beliau menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir, tapi beliau juga tidak meninggalkan amalan-amalan yang bersifat sosial di siang hari. Sehingga bagi kita hari ini yang punya tanggung jawab, misalkan bekerja, jangan pula misalkan kita punya tanggung jawab malah kita tinggalkan tanggung jawab kita sehingga amburadul, malah itu lebih buruk jadinya. Kita punya amanah yang harus kita lakukan, malah kita fokus iktikaf sehingga amanah tersebut terbengkalai, malah ini lebih buruk. Jangan sampai gara-gara amalan sunnah malah merusak amalan-amalan wajib kita, terutama tanggung jawab kita di hadapan dunia kerja kita dan lain sebagainya. Bahkan baginda Rasulullah SAW juga membangunkan istrinya, sesekali membangunkan istrinya dengan misalkan dengan percikan air, atau membangunkan dengan baik-baik sambil mencium istrinya dan lain sebagainya. Nah, itu untuk apa? Untuk beribadah. Jadi sholat bersama, ya, sholat walaupun hanya 2 rakaat. Kapan lagi seorang laki-laki mengimami istrinya, apalagi ketika tahajud? Bahkan di dalam hadis itu disebutkan bahwa tidaklah seorang suami membangunkan istrinya untuk menghidupkan malam, ya, untuk tahajud, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa mereka. Ini amalan yang bisa dilakukan oleh kita hari ini suami istri gitu. Bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Terutama dalam tanda kutip sebenarnya kita diuntungkan dengan pandemi ini, kita bisa lebih banyak waktu-waktu malam hari bersama keluarga kita. Ya, beriktikaf, akan makan bersama, tahajud bersama, zikir bersama, seorang suami memberikan tausiah, suami istri meresponnya dengan canda, dengan tawa, dengan mendengarkan nasihat dan sebagainya. Ini luar biasa. Dan ini pun yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW kepada istri-istri beliau. Nah, itu yang pertama, tentang iktikaf menghidupkan malam. Artinya apa? Seorang suami tidak hanya beribadah sendirian, melainkan mengajak istri juga, ya. Seorang kakak mengajak adiknya, ya. Seorang teman mengajak temannya untuk beraktivitas, sehingga semuanya itu
kena dengan amalan itikaf ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah amalan yang bisa kita isi selain itikaf adalah memperbanyak sedekah kita di bulan Ramadan. Ini terkena efek dari pandemi, baik dari segi pendapatan maupun ruang gerak dan lain sebagainya. Yang tadinya mau pulang ketemu sama orang tua terhambat, yang tadinya mendapatkan bonus dan lain sebagainya karena pandemi tidak dapat dan lain sebagainya. Itu sudah saya jelaskan pekan lalu atau beberapa minggu yang lalu tentang ujian dan musibah. Tapi konteksnya kita hari ini adalah salah satu cara untuk mengangkat bala atau mengangkat ujian atau musibah yang Allah berikan kepada kita adalah dengan sedekah. Sebagaimana baginda Rasulullah SAW ajwadan nas adalah baginda Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan tatkala ketika di bulan Ramadan beliau itu dalam keadaan orang yang paling dermawan. Paling dermawan sampai-sampai beliau memberikan dalam satu kisah disebutkan beliau memberikan jatah buka beliau kepada sahabat pada waktu itu, namun beliau hanya minum air. Saking luar biasa. Kalau kita hari ini misalkan ada makan cuma satu dan kita lapar, saudara kita lapar, kira-kira kepada siapa kita berikan? Kira-kira begitu. Apalagi ketika bertemu dengan Jibril. Jadi baginda Rasulullah SAW itu di malam-malam di bulan Ramadan, Jibril sering datang kepada baginda. Untuk apa? Untuk membaca ayat demi ayat dan mendengarkan tasmi' atau mendengarkan bacaan dari baginda Rasulullah SAW. Jibril membacakan ayat dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian baginda Rasulullah membacakan ulang atau kalau kita namanya tasmi'. Nah ini pun juga bisa kita lakukan ketika mengisi iktikaf kita. Misalkan seorang suami mengetes hafalan sang istri. Sang istri mengecek hafalan sang suami dan lain sebagainya. Seorang ayah melihat hafalan anaknya. Seorang ibu melihat hafalan anak-anaknya dan lain sebagainya. Ini amalan-amalan di bulan Ramadan karena baginda Rasulullah SAW pun juga begitu pada Jibril alaihissalam. Nah, jadi kalau seandainya hari ini ada di antara kita yang mungkin Allah berikan keselamatan, tidak begitu terkena efek dari pandemi. Tentunya dia diberikan kelebihan-kelebihan, diberikan fasilitas, hartanya tetap tidak berkurang dan lain sebagainya. Maka ini adalah kesempatan bagi dia untuk memperbanyak sedekah. Dan begitu pula saudara-saudara kita yang hari ini terkena dengan musibah, mari kita angkat musibah tersebut dengan apa? Dengan sedekah. Kata baginda Rasulullah SAW, inna sadaqah tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an nar. Sedekah itu akan menghapus keburukan sebagaimana air mematikan api. Di dalam hadis dalam riwayat Baihaqi disebutkan aqatu tamna'ul bala, bahwa sedekah itu akan menghambat musibah-musibah datang kepada kita. Jadi di bulan Ramadan inilah kondisi yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memperbanyak amalan. Apalagi di bulan Ramadan ini, terutama di 10 hari terakhir, dilipat gandakan amalan-amalan tersebut. Kalau di luar bulan Ramadan, itu pahala hanya 1. Di bulan Ramadan, dilipat gandakan 10 kali lipat. Di akhir bulan Ramadan bisa dilipatkan 10 bahkan kelipatan-kelipatan yang luar biasa yang tidak terhingga. Nah itu mengenai sedekah. Nah ini bisa, sedekah ini tidak mampu kalau seandainya hanya sifat teori, tapi alangkah baiknya hari ini kita datang ke tetangga kita lihat mereka sudah berbuka atau belum. Kita lihat ke teman kita ada uang atau tidak, atau jangan-jangan uang teman kita, saudara kami sudah habis untuk membayar kreditnya misalnya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita perlu meningkatkan kesensitifan kita kepada saudara kita dalam hal yang berhubungan dengan uang. Jangan-jangan ketika kita menolong dia hari ini itu menjadi alasan Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah-musibah yang Allah berikan kepada kita. Itu yang kedua, tentang sedekah. Ada mau tanyakan mungkin, Kang? Terkait sedekah? Ya Ustaz, ini ada pertanyaan.
Ya. Masih seputar iktikaf sebenarnya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana iktikaf di rumah ini dengan kondisi wanita yang sedang haid. Kemudian yang kedua adalah ini pertanyaan fikih iktikaf secara umum, tidak di masa pandemi, yaitu waktu minimal disebut iktikaf dan apa saja yang membatalkan iktikaf. Dan mungkin bisa juga dijelaskan juga terkait iktikaf yang di rumah tadi. Terima kasih. Boleh diulangi pertanyaan keduanya, maaf. Oh ya, pertanyaan kedua ini adalah fikih iktikaf secara umum, itu berapa waktu minimal disebut iktikaf dan apa saja yang membatalkan. Baik. Baik. Ya, Pertama adalah bagaimana seseorang wanita yang haid, Ustadz, ketika dia mau beriktikaf. Maka untuk wanita haid itu tidak ada iktikaf baginya. Jangankan iktikaf, puasa aja tidak ada baginya. Lalu bagaimana juga Ustadz untuk meningkatkan ibadah di 10 hari terakhir ini? Banyak sekali. Nanti salah satunya adalah sedekah sekarang ini. Sebenarnya saya akan menjelaskan nanti beberapa hal. Salah satunya adalah bagi wanita-wanita yang haid, dia bisa bersedekah. Ada izin sama suami diri, silahkan bersedekah kepada siapapun, terutama dari kalangan terdekat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang-orang wanita haid, dia bisa mengisi 10 hari terakhirnya itu dengan memperbanyak amalan-amalan baik. Contoh, mempersiapkan buka, memberikan makanan, membeli sendiri, mengurangi sedikit pun. Luar biasa sekali. Seorang istri bersedekah, memberikan makanan kepada sang suami. Bahkan ketika haid pun misalkan, seorang wanita walaupun dia tidak iktikaf, tapi dia bisa menjaga lisannya dari orang-orang, baik dari suaminya, teman-temannya, dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia menjaga lisan pun, itu merupakan sebuah ibadah yang luar biasa bagi wanita. Wanita ini sangat sederhana, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kalau mau masuk surga itu hanya 4. Ya. Yang pertama ada as-salatu ala waqtiha. Salat di awal waktu atau salat ketika waktunya. Ya. Jadi seorang perempuan salat wajib aja. Selesai itu. Yang kedua, saumu Ramadan. Dia berpuasa di bulan Ramadan. Ya, dia tidak meninggalkannya dalam keadaan bermain-main, meremehkan dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia menjaga kehormatannya. Dia menjaga kehormatannya. Maka Allah pun akan menjaga kehormatannya. Yang keempat, dia taat kepada suaminya. Dia taat kepada suaminya. Apa kata Bapak Sallam? Dari 4 hal ini, tadkhulul jannah bi ayyi babin sya'at. Silahkan monggo bagi perempuan itu untuk masuk ke dalam surga Allah dari pintu manapun. Dari 4 hal ini, nggak ada tuh baginda Rasulullah menyebutkan iktikaf, nggak ada. Cukup dengan 4 hal. Sholat di awal waktu, puasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatan, dan patuh kepada suami. Maka baginda Rasulullah SAW langsung menjamin surga baginya. Ya, kira-kira begitu. Jadi wanita yang haid ini amalannya itu sederhana, tapi dengan amalan sederhana itulah yang kelak akan membawanya ke surga. Berbeda dengan laki-laki. Laki-laki banyak tanggung jawabnya. Ditanya tentang istrinya, bagaimana istrinya, ditanya tentang anaknya, ditanya tentang keluarganya, ditanya tentang jabatan tanggung jawabnya. Laki-laki ini banyak tanggung jawabnya. Banyak. Di akhirat akan panjang cerita sang laki-laki. Tapi kalau sang istri cukup dengan 4 hal ini, maka baginda Rasulullah SAW menjamin surga baginya. Yang kedua, Ustaz, bagaimana kalau seandainya sang istri ini, bagaimana apa saja yang membatalkan i'tikaf? Maka kalau i'tikaf di masjid adalah
segala macam sesuatu yang dimana orang tersebut batal ibadahnya. Misal, mohon maaf, kentut, atau mohon maaf apa namanya, kencing, buang air dan sebagainya, bla bla bla. Maka segala macam itu apabila itu keluar maka itu batal i'tikafnya. Tapi kalau seandainya dia berwudu lagi atau membersihkan lagi maka dia dalam keadaan beriktikaf. Lalu yang kedua adalah yang membatalkan i'tikaf itu adalah ketika seseorang itu keluar dari masjid atau keluar dari ruangannya. Saya ulangi, ketika seseorang itu keluar dari ruangannya, maka ketika orang beriktikaf itu dia nggak boleh kemana-mana. Yang boleh iktikaf sambil main handphone, mohon maaf ya, misalkan main handphone atau ke dapur atau kemana, ambil minum, ambil snack, ambil makan, bla 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 kemana, yaitu merusak kehusukan dia dalam beriktikaf. Makanya kalau kita benar-benar beriktikaf, ketika kita masuk ke dalam ruangan tersebut sudah kita siapkan minuman, minuman. Misalkan perlu ada snack misalkan, silahkan pakai snack. Ataupun hal-hal yang kira-kira akan mensupport kita beribadah gitu. Dan yang paling penting dari i'tikaf ini adalah Bapak dan Ibu adalah niat. Niat inilah yang nanti akan menentukan seseorang itu beriktikaf atau tidak. Ada orang misalkan dia berdiam diri di kamar, tapi dia nggak pakai niat i'tikaf, maka itu bukan i'tikaf. Tapi ada orang masuk ke dalam ruangan, dalam konteks sekarang ini adalah pandemi, kemudian dia berniat, ya Allah, saya berniat selama berada dalam ruangan ini, saya beriktikaf kepada Engkau ya Allah. Maka itu i'tikaf namanya. Jadi yang tidak boleh kita lupakan adalah niat. Jangan sampai kita masuk ke dalam sebuah ruangan, tapi kita nggak ada niat. Maka itu bukan dalam keadaan i'tikaf. Sama halnya seseorang yang sholat, atau mohon maaf, seseorang yang memperagakan amalan sholat. Misalkan. Tapi dia gini-gini aja, ruku, sujud, tidak ada niat di awal. Maka itu bukan sholat namanya. Itu hanya gerakan sholat. Maka setiap amalan itu, innamal a'malu niat. Setiap amalan itu harus menghadirkan niatnya di awal. Jadi kalau hari ini kita misalkan diniatkan selama berada di musola di rumah kita beriktikaf, misalkan, maka niatlah kepada Allah. Ya Allah, selama saya berada di dalam ruangan ini, berada di masjid ini, berada di musola ini, saya beriktikaf kepada Engkau ya Allah. Lalu datang pertanyaan selanjutnya, Ustadz, berapa lama iktikaf? Ya kan? Berapa lama iktikaf? Tentu iktikaf itu kalau seandainya kita kembali kepada hadis-hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kita temukan bahwa baginda itu beriktikaf dari sebelum maghrib sampai nanti terbitnya matahari atau setelah sholat subuh ketika menjelang waktu duha. Jadi sunnah iktikaf itu seperti itu. Lalu Ustadz, apakah ada batas minimalnya? Tentu tidak ada. Kita bahas mau beriktikaf itu bahkan hanya 5 menit pun nggak masalah. Ya, misalkan masuk pada Isya, misalkan iktikaf, kemudian tiba-tiba ada halangan atau ada pekerjaan atau ada kesibukan lainnya, misalkan batalkan iktikaf kita. Ya nggak masalah, tidak ada batasannya, tidak ada batasan minimumnya. Tapi di sini para ulama mengambil pendapat, pelajaran. Apa pelajarannya Ustaz? Pelajarannya adalah setiap seseorang yang berdiam diri, saya ulangi, setiap orang yang berdiam diri di masjid, di musola, ataupun di konteksnya di ruangan sekarang ini, dan dia berniat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, madumtu, selama saya berada di dalam ruangan ini. Ya, saya ulangi, selama dia berada di dalam ruangan ini, maka itulah yang disebut dengan i'tikaf. Ketika dia keluar dari ruangan tadi, ketika dia keluar dari musola tadi, ketika dia keluar dari masjid tadi, maka dia i'tikafnya batal. Makanya ketika dia ingin beriktikaf lagi, maka dia perlu memperbaharui niatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustaz. Ustaz, ini ada 2 pertanyaan lagi nih terkait sedekah dan 1 i'tikaf. Ada jamaah yang bertanya, apakah di masa Rasulullah atau mungkin di masa setelah Rasulullah ataupun sahabat yang lainnya ataupun tabi'in terkait masa apa?
itikaf di masa pandemi, apakah mungkin ada tuntunan di masa lalu? Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz, pertanyaannya adalah sedekah itu yang terbaik apakah termasuk diberikan kepada saudara kita, misalkan paman, bibi, begitu. Terima kasih. Baik. Baik. Ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ini maaf sebentar. Ada orang yang mau bergabung sama kita? Ustadz, apakah di zaman baginda Rasulullah SAW para sahabat dahulu ya ada yang merasakan pandemi ini? Ada. Ketika zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika pada waktu itu Islam menyebar luas sampai ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri kalau sekarang itu Syria, Lebanon, Yordania, Turki, Palestina. Itu Syam. Dan sampai pada waktu itu pada pemerintahan Abu Ubaidillah bin Jarrah, pada waktu itu ada pandemi seperti ini. Ada pandemi seperti ini dan itu pun juga dirasakan pada waktu itu melalui bulan Ramadan, bahkan bertahun-tahun itu. Sampai Abu Ubaidah bin Jarrah pun wafat kena penyakit kusta pada waktu itu. Lalu apakah mereka etika? Mereka hanya melakukan amalan di rumah-rumah mereka saja. Mereka hanya melakukan amalan di rumah-rumah mereka saja. Tapi mohon maaf, yang saya dapat literatur pada waktu itu di bulan Ramadan pada kejadian itu adalah karena mereka belum tahu solusinya, jadi mereka masih tetap bercengkerama. Pada waktu itu belum ada lockdown, belum ada PSBB gitu. Jadi mereka masih bercengkerama sehingga mudah penyakit itu tertular. Nah, pada waktu itu pula, ya kan, mereka itu memang masih ada beriktikaf di masjid, masih beriktikaf di masjid. Nah, inilah sehingga pada waktu itu menyebar luas karena masyarakatnya tidak social distancing. Sampailah pada masa Amr bin As, sahabat baginda Rasulullah SAW, ketika Abu Ubaidah Jarrah wafat, Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As untuk menjadi pemimpin atau gubernur di negeri Syam pada waktu itu. Apa yang dilakukan oleh Amr? Yang dilakukan oleh Amr bin As? Amr bin As menyuruh para penduduknya untuk menyebar, pergi ke gua-gua untuk saling menjauh satu sama lain. Kalau kita sekarang tuh ya itulah lockdown, isolasi, untuk mengisolasi mandiri. Nah, ini yang dilakukan oleh Amr bin As. Nah, jadi baru ada isolasi tadi itu baik secara personal dan ibadah itu pas zaman Amr bin As. Pas zaman Abu Ubaidah Jarrah itu komunitasnya masih bercampur karena mereka belum tahu solusinya. Dan ini juga terjadi zaman Ibnu Hajar al-Asqalani tahun 800-an Hijriah atau abad ke-9 Hijriah. Pada waktu itu Mesir dilanda penyakit juga, wabah. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Sehingga ada salah seorang ulama mereka mengatakan, ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah lapang bersama-sama. Malah ketika mereka berkumpul di tengah lapang itu malah di situ pula tersebarnya wabah tadi itu gitu. Ya. Sehingga wabah ini memang terjadi di beberapa kondisi dari ulama-ulama kita dahulu, namun di antara mereka ada yang mengisolasi sebagaimana kita hari ini, namun ada juga yang dahulu belum tahu mungkin cara isolasiannya. Sehingga di antara mereka pada waktu itu ada seperti kondisi sekarang juga, di antara mereka ada yang beritikaf di rumah mereka. Tapi ada juga yang mohon maaf dalam tanda kutip yakin, saya kuat kok, imun tubuh saya kuat kok, sehingga dia tetap berkumpul dengan orang lain. Kira-kira inilah yang menyebabkan wabah tersebut menular pada waktu itu karena tidak ada isolasi. Namun kondisi seperti ini yang dilakukan oleh Amr bin As itu adalah mengisolasi mandiri di gua-gua dan di hutan-hutan. Wallahu a'lam bishawab. Tadi bersedekah, yang bersedekah ya? Iya, sedekah. Ustadz, bagaimana bersedekah dengan sedekah yang terbaik?
dengan bibi, paman dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yas'alunaka madza yunfiqun. Para sahabat, orang-orang Mekah, orang-orang Madinah pada waktu itu bertanya sama baginda Rasulullah SAW, apa yang kami sedekahkan ya Rasulullah? Atau kepada siapa kami sedekahkan? Kata baginda apa? Kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin. Katakanlah Muhammad, kata Allah. Katakanlah kepada mereka apa? Untuk menginfakkan, untuk mensedekahkan harta mereka kepada siapa? Min khairin falil walidaini. Dimulai dari orang tua. Ya, dimulai dari orang tua. Jadi sedekah terbaik itu adalah ketika kita memberikan kepada orang tua kita. Ini sedekah terbaik. Kemudian kepada siapa? Wabil wal yas'aluna madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin, kepada karib kerabat kita. Ya, karib kerabat kita. Kemudian kepada siapa? Wal yatama wal masakin. Kemudian yang ketiga kepada yatim piatu, anak-anak yatim. Yang keempat baru ke orang miskin. Jadi sebenarnya ada step-step yang harus kita lakukan ketika kita bersedekah. Kita lihat dulu orang tua kita. Orang tua kita hari ini sudah makan atau belum? Hari ini berkecukupan atau tidak? Sudahkah kita mengirim nafkah kita atau sedekah kita kepada orang tua kita? Nah, atau kita lihat juga tentang kerabat kita. Kerabat itu intinya bisa dua ya. Pertama bisa keluarga, yang kedua bisa tetangga. Saya ulangi, kerabat itu bisa dua. Pertama keluarga, bisa tetangga. Karena qorib itu artinya dekat. Qorib itu artinya dekat. Artinya orang yang dekat sama kita. Misalkan punya paman, bibi, mereka miskin dan mereka membutuhkan, maka itu jauh lebih utama. Atau bahkan kita punya tetangga yang dekat dengan kita, rumahnya belum makan, tidak punya bukaan dan lain sebagainya, maka ini sangat dianjurkan bagi kita untuk bersedekah kepada mereka. Jadi hal ini perlu kita lihat. Kita mulai dari orang tua kita mulai dari orang-orang terdekat kita, baik keluarga maupun tetangga. Kemudian kita mulai dengan anak yatim piatu miskin. Kalau seandainya kita punya tetangga anak yatim, maka itu utama sekali. Ataupun yang terakhir baru kepada orang-orang fakir miskin. Kita punya tetangga yatim miskin lagi, maka itu sangat utama sekali. Nah, kenapa ini penting? Salah satu hikmahnya adalah ketika nanti Allah mewafatkan kita, maka 4 golongan inilah yang pertama kali hadir menolong kita. Ya, saya ulangi, ketika nanti Allah mewafatkan kita, maka 4 golongan inilah yang pertama kali akan menolong kita. Kita punya saudara, mohon maaf, yang miskin, mohon maaf, dahulu ketika kita hidup kita suka menolong dia, yakinlah bahwa nanti ketika kita wafat, dia akan menolong kita. Ketika kita nanti wafat, pasti orang tua kita yang pertama kali menolong kita. Ketika kita wafat, pasti nanti kerabat kita yang menolong kita. Ketika kita nanti wafat, pasti tetangga kita yang menolong. Sehingga selama kita hidup, kita berikan yang terbaik dari kita untuk mereka. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukran katsiran. Mungkin bisa dilanjut, Ustaz. Slide terakhir itu tentang Al-Quran. Ya. Nah, mungkin ini sudah pernah saya jelaskan juga di pertemuan sebelumnya. Jadi, ketika seseorang etika, atau ketika kita masuk 10 hari terakhir, kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran. Kita memperbanyak membaca Al-Quran. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar banyak hadis maupun ayat Al-Quran bahwa Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, bulan diturunnya Al-Quran, memperbanyak hafal membaca Al-Quran. Setiap membaca satu huruf Al-Quran pahalanya 10 kali lipat. Apalagi di bulan Ramadan bisa sampai 700 kali lipat, ya. Maka di sini saya hanya membacakan satu hadis baginda Rasulullah SAW. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu merindukan 4 orang atau 4 kelompok. Siapa itu? Yang pertama adalah pembaca Al-Quran. Surga itu sangat-sangat merindukan para pembaca Al-Quran. Makanya di bulan Ramadan ini salah satu waktu momentum kita untuk memperbanyak baca Al-Quran. Di bulan Ramadan kita bisa khatam. Pertanyaannya, di luar bulan Ramadan kita bisa khatam atau tidak? Nah, ya kan? Kadang-kadang itu menjadi pertanyaan. Makanya di bulan Ramadan inilah kita optimalkan dengan membaca Al-Quran.
Yang kedua, orang-orang yang dirindukan oleh Al-Quran adalah mereka yang menjaga lisannya, ya, menjaga lisannya, tidak mudah berucap, tidak mudah berkata kasar, tidak mudah menghina, tidak mudah menzolimi. Dan satu lagi, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga lisan ini bisa dikonotasikan hari ini, bisa dikontekstualisasikan hari ini dengan apa? Dengan komentar kita. Ya. Saya ulangi dengan apa? Dengan komentar kita. Karena komentar yang kita tulis itu apakah tidak dihisap sama Allah? Dihisap. Jadi pandai-pandailah kita menjaga lisan dan tulisan kita. Ustadz, saya menjaga lisan kok, saya pendiam kok kalau di dunia nyata, tapi pas di dunia maya, di Instagram, di WhatsApp, di Facebook, dan di YouTube dan sebagainya, isinya hanya cacian dan hinaan kepada orang-orang. Menghina pemimpin kita, menghina ulama kita, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang memberi makan. Memberi makan terutama ketika iftar. Yang diberikan itu makanan, bukan sampah. Kalau hari-hari ini kita mendengar yang diberikan itu sampah, itu luar biasa sekali kejahatannya. Wal'iyazubillah. Tapi yang dirindukan oleh surga itu adalah mereka-mereka pemberi makanan. Mut'imul ji'an, terutama yang diberikan itu dalam keadaan lapar. Oleh karena itu, salah satu hikmah kenapa orang yang memberi makan orang berpuasa itu pahalanya sama dengan orang berpuasa, karena orang berpuasa itu merasakan lapar yang luar biasa. Makanya Allah berikan pahala sama seperti yang berpuasa. Nah, ini kesempatan bagi kita, terutama teman-teman, saudara-saudara kita hari ini yang mohon maaf mungkin tidak begitu terlalu kena dengan pandemi ini, bahkan dia bisa memberikan kesempatan-kesempatan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan itu untuk berbagi dengan saudara-saudara yang lain dalam bentuk makanan, misalkan, terutama waktu iftar dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang dirindukan juga dari bulan, orang-orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Ustadz, kami kan berpuasa di bulan Ramadan. Iya, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa masih banyak hari ini orang di luar sana yang mengabaikan puasa di bulan Ramadan. Mohon maaf, dan itu banyak di sekitar kita hari ini. Banyak orang-orang yang mengabaikan puasa di bulan Ramadan. Padahal mereka, kalau seandainya mereka berpuasa, maka mereka termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surga. Maka pertanyaannya, maukah kita menjadi orang-orang yang dirindukan surga? Nah, wallahu a'lam bishawab. Kira-kira itu untuk memperbanyak Al-Quran. Ada yang mau ditanyakan? Memperbanyak membaca Al-Quran? Ada Ustadz sebenarnya. Tapi mungkin bisa diselesaikan saja dulu sekalian. Baik. Sebagai pertanyaan. Kemudian ini masih banyak nih Pak. Ya. Kemudian kita bisa di 10 hari terakhir ini mari kita memperbanyak doa. Ini penting, sangat penting sekali. Di waktu 10 hari terakhir ini adalah waktu di mana kita memperbanyak doa kita. Tidak ada saja terkait membaca Quran maupun Qiyamul Lail, jangan pernah melupakan doa. Contoh, mohon maaf, misalkan ada teman-teman hari ini yang mesti berangkat ke kantor misalkan. Ketika di mobil, bila berzikir misalkan, sambil berdoa. Ketika menjelang berbuka puasa, berdoa. Habis sholat berdoa, pas malam hari berdoa, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, dan kapan lain sebagainya. Artinya apa? Manfaatkan 10 hari terakhir ini untuk dengan memperbanyak doa. Doakan siapapun. Doakan saudara kita, doakan teman kita, doakan pemimpin kita, doakan ulama kita, doakan guru kita, doakan atasan kita, doakan bawahan kita. Kapan Ustadz? Sekarang. Jangan sampai kita melupakan kasratud doa, mendoakan saudara kita. Terutama salah satu doa mustajab itu adalah ad-doa bi zahiril ghaib, yaitu mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuan dia. Kita doakan kebaikan untuk Kang Teguh, kita doakan kebaikan untuk fulan, kita doakan untuk kebaikan untuk fulana, dan lain sebagainya, tanpa dia ketahui. Maka itu adalah doa yang paling mustajab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu doa yang
harus kita panjatkan di 10 hari terakhir ini adalah, mari kita sama baca-baca Bapak Ibu. Allahumma innaka afuwun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Atau kalau untuk kita sendiri, saya, maka kita menggunakan fa'fu anni. Anni untuk menunjukkan satu orang, kalau anna maka itu menunjukkan untuk kita semua. Jadi terserah kita, apakah mau mendoakan untuk diri sendiri boleh, tapi sangat dianjurkan untuk mendoakan banyak orang. Jadi mari kita manfaatkan di 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak doa. Kemudian mari kita isi juga di 10 hari terakhir ini dengan memperbanyak sholat sunnah. Ya, ada hadis mungkin perlu saya ulangi lagi pada Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 hadis di bulan Ramadan ini yang paling sering kita dengar. Yang pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang terdahulu. Yang man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapapun yang mendirikan malam bulan Ramadan, maka Allah akan mengampuni dosanya. Siang harinya diisi dengan puasa, malam harinya diisi dengan qiyam, dengan mendirikan malam. Dan yang ketiga, man qama lailatal qadri, siapapun mereka yang menghidupkan malam Al-Qadar atau menghidupkan Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan ihtisab, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana saya sebutkan tadi di awal, tentunya Allah baginda Rasulullah SAW memberikan tanda-tanda bahwa Lailatul Qadar akan turun di 10 malam terakhir. Kemudian difilter lagi, kadang-kadang dia akan turun di malam-malam ganjil. Kemudian difilter lagi di tanggal 25, 27, dan 29. Dan difilter lagi di malam 27. Sekarang kembali kepada kita. Di malam-malam manakah kita akan mengisi malam Ramadan ini dengan ibadah kita? Atau tidak sama sekali? Wal'iyazubillah. Jadi ini yang saya katakan tadi di awal. Perlu kita menghidupkan siang Ramadan dengan berpuasa. Perlu kita mengisi malam Ramadan dengan qiyam. Dan itu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hanya 10 hari ke depan saja, tidak lebih. Hanya 10 hari ke depan, maka manfaatkanlah waktu ini sebaik mungkin untuk ibadah kita, baik secara personal maupun secara kolektif bersama istri dan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, Ustadz, apa alasan saya melakukan amalan-amalan yang tadi Ustadz? I'tikaf, baca Quran, sedekah, menghidupkan malam, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Apa tujuannya Ustadz? Tujuannya cuma satu, yaitu meraih cinta Allah. Karena cinta Allah Subhanahu wa taala hanya kita dapat dengan melakukan amalan-amalan sunnah. Saya ulangi, agar kita meraih cinta Allah hanya dapat dilakukan dengan amalan-amalan sunnah setelah kita melakukan amalan-amalan wajib. Contohnya saya menganaloginya begini. Seseorang karyawan melakukan tugas dia dengan baik. Itu biasa. Itu disebut dengan kewajiban. Tapi bagaimana seorang karyawan yang dia sudah melakukan kewajibannya dengan baik, kemudian ditambahkan dengan perbuatan-perbuatan yang mendukung perusahaan tersebut atau mendukung kantor tersebut untuk lebih maju dan sebagainya. Dia membantu teman-temannya, dia memudahkan urusan saudaranya, dia memudahkan urusan pimpinannya dan lain sebagainya, dia memudahkan bawahannya dan lain sebagainya. Nah, ini amalan-amalan sunnah inilah yang kira-kira orang pasti akan suka dengan dia. Dan ini pula lah yang mengundang cinta Allah jatuh kepada kita. Kenapa? Karena amalan-amalan sunnah tadi. I'tikaf, amalan sunnah. Sedekah, amalan sunnah. Baca Quran pun juga amalan sunnah. Tetapi itu semua kita lakukan di 10 malam terakhir ini
agar mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah apa? Kalau seandainya aku sudah mencintai seseorang, fa idza ahbabtuhu, kalau saya sudah cinta sama seseorang, kata Allah, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, maka setiap pendengarannya akan menjadi pendengaran saya. Dan setiap penglihatannya akan menjadi penglihatan saya. Dan setiap gerak-gerik tangan dan kakinya akan menjadi gerak-gerik tangan saya. Sehingga wala in sa'alani la'utiyannahu. Kalau seandainya dia meminta kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Wala in ista'adzani la'uidzannahu. Kalau seandainya dia meminta perlindungan, maka pasti akan aku lindungi. Sehingga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu kita berharap Allah melindungi, menjaga dan mengijabah setiap doa-doa kita. Terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka untuk lebih mengisi 10 hari bulan Ramadan ini, terakhir dari bulan Ramadan, sebagaimana tadi yang kita lakukan. Yang pertama, kita memahami esensi dari 10 hari bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang telah kita sebutkan tadi. Yang kedua, usahakan diri kita untuk senantiasa suci, Bapak Ibu. Jaga wudhu kita. Jaga wudhu kita. Itu paling penting, karena kalau kita sudah berwudhu akan memudahkan kita untuk beribadah. Kalau seandainya kita tidak berwudhu, susah kita mau beribadah. Mau ngaji, mau berzikir, mau sholat sunnah, susah. Kenapa? Karena kita tidak dalam keadaan berwudhu. Yang ketiga, kita melakukan target amalan. Ada target. Pokoknya 10 hari di akhir bulan Ramadan, setiap harinya saya membaca 10 halaman misalkan. Atau setiap harinya 30 halaman misalkan. Itu target tuh, target. Jadi kita harus punya target. Setiap harinya saya sedekah minimal 10.000 aja. Kepada siapa? Ke tukang gojek misalkan. Atau kepada tukang sampah misalkan. Dan tukang pembersih sampah dan lain sebagainya. Itu bentuk sedekah kita itu. Target. Misalkan setiap harinya di 10 hari terakhir nih saya harus senyum. Misal. Atau dan lain sebagainya. Kemudian tentunya kita memaksimalkan ibadah wajib kita, sholat 5 waktu kita, dan puasa kita, dan tentunya mengoptimalkan dengan amalan-amalan sunnah sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir, mari kalau seandainya kita sudah capek mengaji, capek sholat, kita mau istirahat sambil duduk, kita lantunkan lidah kita dengan memperbanyak zikir. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dan tentunya dengan memperbanyak salawat kita kepada Baginda Rasulullah SAW, karena dengan dari beliaulah ajaran-ajaran ini semua dapat kita lakukan. Kira-kira begitu Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini bermanfaat. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan saya kembalikan kepada Kang Teguh. Baik Ustaz, jazakallah khair. Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan, ada 4 pertanyaan ya dari jamaah. Yang pertama terkait Al-Quran ya. Kapan turunnya Al-Quran? Apakah malam tanggal 17 kemarin atau malam Qadar? Mungkin beberapa di kajian-kajian luar juga ada banyak dibahas. Namun mungkin perlu ditekankan lagi. Dan yang kedua adalah, apakah seseorang yang selalu beribadah di 10 malam terakhir pasti akan mendapatkan malam Lailatul Qadar? Dan yang ketiga adalah terkait Al-Quran. Mana yang utama? Mengejar target banyaknya juz tanpa memahami atau mentafakuri ayatnya atau sebaliknya? Dan yang terakhir, yang keempat, Masya Allah. mana yang lebih utama Ustaz nanti pasca Ramadan ini? Puasa Syawal dahulu atau membayar utang puasa Ramadan? Mungkin itu udah cukup Ustaz. Baik. Syukuran. Nanti tolong diingatkan Kang ya, kalau saya ada yang lupa ya. Setidaknya ada 4 atau 5 pertanyaan tadi itu ya? 4 ya. 4. Tolong diingatkan. Yang pertama, kapan turunnya Al-Quran? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam di mana diturunkan Al-Quran itu berada di bulan Ramadan. Dan turunnya itu bukan di tanggal 17 Ramadan. Ya, bukan di 17 Ramadan. Ada 17 Ramadan ini menjadi hanya sebatas simbol saja supaya orang diingatkan bahwa di bulan Ramadan inilah diturunkannya Al-Quran.
bukan berarti tanggal 17 itu setiap tanggal 17 itu adalah Lailatul Qadar dan bukan turunnya Al-Qur'an, bukan. Melainkan ini hanya sebagai simbol peringatan bagi kita supaya kita lebih dekat diri kita kepada Al-Qur'an. Jadi kapan diturunkan Al-Qur'an? Wallahu alam, kecuali tanggalnya wallahu alam, tapi yang jelas di bulan Ramadan bertepatan dengan Lailatul Qadar. Ada identifikasi Lailatul Qadar itu yang tadi itu sebagaimana baginda Rasulullah SAW sebutkan di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, dan banyaknya di malam 27 dari bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Jadi tanggal 17 Ramadan itu hanya sebagai simbolis saja. Ya, kira-kira begitu. Oke, Kang? Yang kedua, apakah orang-orang yang beriktikaf di bulan Ramadan ini akan mendapatkan Lailatul Qadar? Iya. Iya, betul. Apakah orang-orang yang beriktikaf di bulan Ramadan ini beribadah selama 10 malam ini apakah pasti mendapat Lailatul Qadar? Orang-orang yang beriktikaf di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ataupun menghidupkan 10 bulan Ramadan, maka jika dia konsisten dengan malam-malamnya dari pagi hingga malam sampai besok paginya dia konsisten dengan ibadah, besar kemungkinan dia mendapatkan atau bertemu dengan besar kemungkinan dia akan ketemu dengan Lailatul Qadar. Tapi kapan Lailatul Qadar itu akan turun tidak ada yang tahu. Ya. Lalu apa yang akan didapati oleh mereka yang menghidupkan yang menghidupkan amalan ibadah di malam Lailatul Qadar, sebagaimana kata baginda Rasulullah SAW tadi, siapapun yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan amalan-amalan, baik dia ngaji, dia sholat, dia ibadah lain, dia bersedekah, maka itu lebih baik amalannya daripada 1000 bulan. Jadi kalau seandainya dia mengaji, maka itu lebih baik daripada amalan itu lebih baik daripada amalan ngajinya selama 83 tahun. Kalau dia sedekah, maka amalan sedekahnya itu lebih baik daripada amalan 83 tahun. Kalau dia sholat, maka sholatnya itu lebih baik daripada 83 tahun. Dan yang paling menariknya adalah dosa-dosanya pun juga diampuni, terutama dosa-dosa dia yang terdahulu, dan sebagian ulama mengatakan bahwa termasuk dosa dia selama 1000 bulan yang akan datang. Sehingga orang-orang yang menghidupkan 10 malam terakhir dengan amalan-amalan baik, biasanya itu akan memberikan efek kepada dia setelah dia selesai dari bulan Ramadan. Paling tidak akan menjaga akhlaknya, akan menjaga pribadinya, akan terjaga ibadah yaumiyahnya atau ibadah kesehariannya. Kenapa? Karena dia sudah menjaganya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tapi ada pun orang-orang, lalu Ustaz bagaimana? Saya punya teman ke Ustaz, dia sering itikaf 10 malam terakhir, tapi mohon maaf, kadang-kadang dia amalannya masih luar biasa misal. Mungkin beliau belum optimal, belum mengisinya dengan optimal. Mungkin hanya sebatas mencari duniawi dan lain sebagainya. Karena itu akan berbeda antara mereka-mereka yang itikaf dalam rangka mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala atau ibtigha mardatillah, mencari ridhonya Allah, sama orang-orang hanya sebatas formalitas saja agar sama tetangganya, agar dipuji sama pasangannya, agar dipuji sama saudara-saudara lain sebagainya. Nah, itu kelihatan bahwa orang-orang yang mendirikan amalan-amalan ubudiyah di malam-malam 10 terakhir Ramadan biasanya akan memberikan efek setelah dia keluar dari bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah tentu dia akan bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi ada juga orang yang misalkan mengisi malam-malam di 10 hari terakhirnya itu dengan apa? Dengan tidur misalkan. Ya tentu dia tidak mendapatkan apapun, kira-kira begitu. Ya, ataupun dia mengisi malam-malamnya mohon maaf dengan menggunjing orang misalkan. Atau hanya ngobrol dan lain sebagainya, tidak mendapatkan apapun karena tidak mengisinya dengan ibadah-ibadah. Baik. Kira-kira begitu. Ya. Yang ketiga, Ustadz, bagaimana tadi ya Pak? Mana yang utama? Mengejar mana lebih utama, puasa Syawal atau puasa Ramadan? Iya, betul.
Baik, ini sudah sering juga pertanyaan ini sering kita dengar bahwa kita harus lebih dahulu mendahulukan yang wajib, terutama bagi perempuan. Lebih dulu mendahulukan puasa wajib. Jadi, kalau seandainya Ramadan kita ada batal karena melakukan sebuah perjalanan, ataupun kena sakit, ataupun kena haid, nifas, dan lain sebagainya, maka kita selesaikan dulu utang kita. Baru kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Man shoma Ramadhana summa atba'u sittan min Syawal kana lahu ajrud dahr. Siapapun yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian disempurnakan dengan 6 hari di bulan Syawal, maka itu sama dengan puasa sepanjang masa. Maka kita harus memperhatikan juga karena Syawal itu ada 29 hari atau mungkin sampai 30 hari. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan ibadah puasa wajib kita terlebih dahulu. Kecuali nanti misalkan terpepet, tapi itu nanti saja. Kalau terpepet itu lain cerita. Misalkan sudah mendekat akhir dari bulan Syawal, Ustaz gimana Ustaz, saya belum sholat puasa wajib misalkan. Itu mungkin masih bisa diperbolehkan. Tapi kalau seandainya masih panjang puasa Syawal itu, misalkan Syawal masih lama, maka wajib bagi kita untuk menyelesaikan puasa Ramadan terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Yang keempat apa, Kang? Mana yang utama, yaitu mengejar target banyaknya juz Al-Quran tanpa memahami mentafakuri ayatnya atau sebaliknya. Membaca Al-Quran itu ada beberapa derajat. Yang pertama, ada orang membaca tapi tidak paham. Ada orang derajat yang kedua, ada yang membaca sambil membaca terjemahannya, membaca sambil memahaminya. Derajat yang ketiga, ada orang membaca Al-Quran, memahaminya dan mentadaburinya. Artinya apa? Langsung dibaca. Misalkan dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Ada orang hanya membaca lafaznya saja. Ada juga orang yang membaca plus terjemahnya. Ada juga orang yang membaca plus mentadaburinya. Dan yang menarik, golongan yang keempat adalah orang yang membaca Al-Quran, memahami terjemahannya, kemudian mengamalkannya. Jadi, dalam konteks hari ini adalah tergantung kita. Tergantung kita. Mau di level mana kita hari ini? Apakah di level pertama? Silahkan. Karena ada juga janji pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di level kedua, lebih bagus lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, kata Allah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yang ke level ketiga, sebaik-baik kalian orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mentadaburinya, memaknainya. Dan yang terakhir adalah mereka-mereka yang mengamalkan setiap isi-isi dari ayat Al-Quran itu sebagaimana dahulu para sahabat tidak menambah bacaannya, tidak menambah hafalannya, kecuali mereka mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Keempat-empatnya tidak ada yang salah, tapi keempat-empatnya bisa kita posisikan di mana kita hari ini. Jadi silakan, mau membacanya saja baik, membaca dan mentadaburi, membaca dan membaca terjemahannya lebih baik. Membaca plus memahaminya terus mentadaburinya lebih sangat baik. Dan kemudian membaca kemudian mengimplementasikannya terbaik. Kira-kira begitu. Kembali kepada kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Ihsan Ahmad. Sepertinya pertanyaan sudah cukup dari jamaah dan tak terasa waktu juga sudah mau mendekati jam 2 siang. Lewat hampir 20 menit ya dari Alhamdulillah. Dari yang Ana minta ke antum kemarin. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada jamaah sekalian yang sudah sampai jam segini masih berkenan untuk hadir menyimak tausiah dari Ustadz kita. Dan sekaligus nanti sebelum saya tutup, saya mohon Ustadz memberikan statement atau kalimat penutup. Tadi di slide terakhir sebenarnya sudah ya ditekankan, mungkin salam perpisahan kepada jamaah dan untuk penyemangat mungkin. Tafadhal Ustaz. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ini tanpa kita sadari kita akan memasuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Dan yang paling menariknya adalah sadar ataupun tidak sadar, ternyata Ramadan segera meninggalkan kita.
lebih 2/3 telah kita lalui bulan Ramadan. Yang bisa menjawabnya sejauh mana kita mengisi bulan Ramadan selama 20 hari terakhir, itu hanyalah kita. Apakah saya sudah optimal 20 hari terakhir ataukah belum? Yang hanya bisa menjawabnya hanya kita. Sehingga, sebagaimana tadi saya sebutkan jauh di awal, yang bisa memberikan terbaik kepada diri kita hanyalah kita. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kami di sini hanya memberikan peringatan, semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan tentunya, mari kita isi 10 hari terakhir ini dengan amalan-amalan terbaik. Seorang laki-laki bisa mengisinya dengan amalan-amalan terbaiknya di hadapan istri dan anak-anaknya. Seorang istri, seorang wanita bisa mengisinya dengan amalan-amalan terbaik, dengan menghormati sang suami, mempersiapkan buka untuk suami dan anak-anaknya, dan lain sebagainya. Seorang anak bisa mengoptimalkan 10 hari ini dengan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan setiap kita bisa mengoptimalkan 10 hari terakhir ini dengan amalan baca Quran kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, zikir kita, dan salawat kita. Inilah amalan-amalan sunnah yang bersifat sederhana yang bisa kita optimalkan di 10 hari terakhir ini untuk kita secara personal maupun untuk kolektif bersama keluarga kita maupun bersama karib kerabat kita. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu, mari kita tutup sedikit dengan doa. Moga Allah Subhanahu wa taala memudahkan perjalanan kita di 10 hari akhir. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya Allah, kami telah zalim kepada diri kami telah zalim kepada istri dan anak-anak kami telah zalim kepada kedua orang tua kami telah zalim kepada teman-teman kami telah zalim kepada pimpinan kami telah zalim kepada bawahan kami. Ya Allah, izinkan kami bertaubat di 10 hari terakhir ini. Ya Allah, kami memohon ampun atas dosa-dosa dan kemaksiatan kami. Ya Allah, ya Allah, jika 20 hari yang telah berlalu kami masih lalai, kami masih sibuk dengan urusan-urusan duniawi kami, ya Allah, sehingga kami melupakan Engkau, ya Allah. Kami masih sibuk dengan penyakit-penyakit dan virus yang ada, ya Allah. Izinkan kami di 10 hari terakhir ini untuk bertaubat dan memperbaiki amal-amal kami, ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau, angkatlah pandemi ini, angkatlah virus ini, berikanlah kami obatnya, sehingga kami bisa lebih sempurna beribadah kepada Engkau, ya Allah, di rumah-rumah Engkau, ya Allah, di rumahmu, ya Allah, di masjidmu, ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Kang Teguh dan lain sebagainya. Mohon maaf jika ada kekurangan kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz Ihsan Ahmad, terima kasih jazakallahu khair atas materi yang disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Sekali lagi saya juga mengucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu jamaah Masjid Abdus Salam. Insya Allah selama bulan Ramadan jadwalnya kita agendakan hari Senin Kamis. Namun Senin kemarin kita libur ganti hari ini gitu. Jadi insya Allah nanti hari Kamis ada lagi, nanti kami infokan di grup WA. Gitu. Kemudian kami juga mengajak jamaah untuk berinfak, sudah saya sampaikan rekeningnya di grup Abdus Salam, di chat. Kemudian bagi yang terlambat, nanti hasil rekaman akan segera saya upload di channel YouTube Masjid Abdus Salam BMKG setelah ini. Baik, sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian jamaah sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.